Happy Sunday Church! Welcome to the house. We hope that you are doing great. Kami ingin menyambut Anda yang baru pertama kali hadir di IFGF Bali dan mengajak Anda untuk berfellowship di Connect Lounge setelah ibadah selesai. Kami juga menyediakan kopi, teh, dan snack, jadi ngobrolnya bisa lebih asik. Bergabung dalam komunitas sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita. Jadi, kami mengajak Anda untuk bergabung ke dalam care group. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam care group, silakan menghubungi Asher yang bertugas minggu ini. There is power in persistent prayer. Kami rindu berdoa untuk Anda. Oleh karena itu, Anda bisa scan QR code untuk mengisi form prayer request dan kami akan mendoakannya bersama-sama. IFGF Bali tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Anda yang tergerak hatinya, untuk memberikan persembahan atau perpuluhan bisa scan QR code yang tertera di layar berikut ini atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar ini. Dan jika Anda ingin memberikan dalam bentuk uang tunai, kami juga menyediakan amplop yang bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Bagi parents yang datang bersama anak-anak, kami mengundang untuk membawa anak-anak ke dalam ruangan Kids Church. Selain itu, kami juga menyediakan nursery room bagi yang membutuhkannya. Kami juga membuka pendaftaran untuk baptisan air. Bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan mengisi form pendaftaran dengan scan QR code yang ada di layar. Sekian Cutting Edge News minggu ini. Have an amazing service, happy Sunday, and God bless you. Bye-bye! Good morning Church, happy Sunday semuanya. Selamat datang buat yang baru pertama kali hadir di IFGF Kuta Bali yang sedang berlibur di Bali. Dan kami juga mengundang kalian semua nanti setelah ibadah untuk bisa sama-sama berfellowship di depan di Connect Lounge-nya kita. Ya, seperti biasa di bulan yang baru kita masuk ke tema yang baru, ya, Living in Integrity. Semoga kita semua di bulan ini bisa belajar sama-sama untuk terus hidup di dalam integrity. Ya, bulan ini juga kita ada pengumuman CG kita bertambah, bermultiplikasi. Kita ada CG Wonders, ya, untuk area Jimbaran dan Nusa Dua. Jadi buat kalian semua yang tinggal di area Jimbaran dan Nusa Dua bisa datang ke CG Wonders di The House setiap hari Jumat jam 6. Nanti CG terangnya tereliminasi, kita akan pindah. Kita akan pindah ke Kerobokan area, ya. Jadi CG terang nanti ke area Kerobokan, CG Wonders di Jimbaran. Oke, saya akan bacakan ayat mingguan kita untuk minggu ini dan saya undang kalian semua untuk jemaat semua untuk bangkit bersama. Kita akan bacakannya bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Baik, diambil dari Mazmur 25 ayat 21. Mari kita baca 1, 2, 3. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami ada di hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami mau belajar sesuatu hari ini ya Tuhan. Kami mau belajar untuk hidup di dalam integrity, di dalam kejujuran ya Tuhan. Firman-Mu bilang, how can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. Ya, bagaimana kami bisa hidup di dalam suatu kesucian, kekudusan, yaitu ketika kami hidup sesuai dengan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami, kami mau mempersiapkan jiwa kami untuk siap memuji Tuhan hari ini. Dan kami percaya Engkau akan memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan setiap semua jemaat yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Shalom Church. Hari ini kita sedikit bernostalgia. Mari kita bersuka cita. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang.
yang apa? Yes God. Tuhan senang, ada amin. Thank you Jesus, kami mau bersuka cita Tuhan. Kami mau melompat, kami mau menari untukmu pagi ini. Woo! Coba lihat kanan kirimu, katakan kepadanya, hati yang gembira adalah obat. Come on church, lebih lagi dengan imanmu. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah apa? Keringkan tulang. Woo! Hati yang gembira, Tuhan senang. Firman Tuhan katakan, dari terbit matahari sampai terbenam, nama Tuhan yang ditinggikan. Amin. Woo! Mari kita naikkan pujian ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yes God. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita puji Dia. Come on church. Puji Tuhan. Yes God. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan. Kita semua di tempat ini adalah anak-anak raja. Come on. Aku anak raja, Kau anak raja, kita semua anak raja. Amin. aku anak raja, kau anak raja, Kita semua anak raja. Oh, haleluya, puji Tuhan. Woo! puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Come on, sekali lagi katakan, aku anak raja. Tunjuk temannya. Kau anak raja, kita semua anak Ada raja. amin. Aku anak raja. Kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Selamanya Tuhan, kami mau berjalan bersamamu saja. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta. Ini iman kami Tuhan. Selamanya bersamamu saja, berjalan bersamamu saja. Yesus, serta Yesus selamanya. Ke kanan, come on. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus. Mari dengan imanmu katakan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dari kanan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Come on. Serta Yesus selamanya. Dengan imanmu katakan, jalan dalam suka, woo! Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Mari saudara, Dia memanggil setiap kita yang ada di tempat ini. Membuka hatimu. Dengar Dia memanggil setiap nama kita yang ada di tempat ini. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu.
Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Tuhan, ini doa kami Tuhan, ini jawaban kami. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Selamanya Tuhan jawaban kami iya untuk panggilan-Mu. Kami mau bergirang, kami bersuka cita Tuhan, sebab Engkau mencintai kami. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Terpujilah Engkau ya Tuhan, selama-lamanya. Thank you Jesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami tak akan goyah sebab Engkau beserta kami Tuhan. Thank you Jesus. Ini doa kami Tuhan, ini nyanyian kami Tuhan. Ini isi hati kami Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything's around me shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful to generations. So why would he fail now? He won't. Amen. Woo! He won't. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. I'm no we going under. I'm not held by my own strength. I put my life on Jesus. He's never let me down. I put Jesus. So why would he fail now? He won't. Woo! He won't. He won't fail. Yes, God. He won't fail. He won't. He won't. Come on, church. He won't. He won't fail. Come on. He won't fail. He won't fail. Christ is my firm foundation, the rock
will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Come on church, mari kita tinggikan dia. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you. Sekali lagi, come on. Mari kita sorakan. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. In our lungs, so we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. So we pour out our praise to you, holy God. Great are you, Lord. Oh, great are you, Lord. Great are you, Lord. Thank you, Jesus, for your presence. Kami menyembah Raja segala raja, pemilik hidup kami. Kami menyembah Yesus yang mencintai kami. Kami menyembahmu. Oh, sebab Engkau layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan Tuhan. Oh, layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan Tuhan. Engkau pemilik hidup kami selamanya. Engkau pemilik hidup kami selamanya. Tiada yang lain yang mau kami sembah, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Raja segala raja. Oh, we worship Jesus. We worship you. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise, we praise you, we praise you. Pour out our praises, oh breath in our lungs. So we pour out our praise to you. Only your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you.
sing one more time. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath It's your breath. in our lungs. So we pour out our praise to holy Jesus. You deserve it, oh Lord. You deserve it. You are the one who give us the breath to worship you, the strength to honor you, the power to do your works, oh God. It is comes from you. Itu mulai dari Engkau, Tuhan. Engkau yang memulainya, Engkau yang memberinya, bahkan Engkau yang menghidupi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyadari sepenuhnya tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Firman-Mu berkata kalau carang itu tinggal di dalam pokok Tuhan, maka dia tidak akan berbuah. Tuhan ajar kami untuk selalu diam di dalam Engkau, tinggal di dalam Engkau, dan berbuah akhirnya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Bahkan kami mau berdoa saat ini Tuhan buat teman-teman kami yang sedang mencari tempat tinggal. Tuhan, ada banyak pergumulan, teman-teman yang baru datang dari luar kota ataupun yang sudah tinggal di Bali, Tuhan, mereka mencari tempat tinggal yang nyaman buat mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Kau memimpin mereka, memberikan hikmat bahwa mereka bukan sekedar mencari tempat, tapi mereka mencari rencana-Mu Tuhan di dalam hidup mereka untuk bisa menjadi dampak, menjadi terang dan garam bagi komunitas di sekitar mereka Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap dari kami memiliki visi yang daripada Engkau, bahwa kami ditempatkan untuk menjadi berdampak, menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, aku percaya untuk itu. Engkau akan bekerja, Engkau akan melakukannya, dan Engkau akan menggenapinya. Kami juga mau berdoa Tuhan buat tempat ibadah kami Tuhan. Tuhan, tempat ini tambah lama, tambah kecil karena jumlah jemaat yang bertumbuh. Dan kami rindu sekali Tuhan, ada tempat yang lebih besar lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Dan biarlah kemurahan-Mu Engkau nyatakan kepada kami supaya kami bisa terus beribadah Tuhan. Dan bertambah banyak Tuhan karena kerinduan Engkau Tuhan untuk kami terus bertumbuh. Bukan hanya di dalam hal kualitas tapi juga di dalam kuantitas Tuhan. Tuhan, kami rindu sekali untuk gereja ini berdampak bagi banyak orang lain juga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk tempat untuk ibadah Natal kami. Tempat ini terlalu kecil untuk menampung kami semua Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, minta kemurahan daripada Engkau supaya kami mendapatkan tempat untuk ibadah Natal kami. Kami looking forward buat ibadah perayaan di mana kami bisa bersuka cita bersama-sama. Dan kembali diingatkan kebaikan demi kebaikan daripada Engkau yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua doa kami ini di dalam satu nama saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya katakan, amin, 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 amin. Selamat pagi, silakan duduk saudara semua. Wow, senang sekali kalau saudara tidak tahu menyanyikan lagu yang tadi di awal tentang pujian tadi, berarti saudara masih lahir di zaman ya mungkin yang 20 tahun ke bawah atau yang masih belasan mungkin nggak tahu itu lagu apa Pak ya. Itu lagu-lagu zaman kita dulu waktu kita masih sekolah minggu, saya ingat sekali. Dulu waktu saya nyanyiin nggak seseru sekarang. Dulu saya nyanyi jalan serta Yesus kayak gitu. Tapi tadi waktu saya nyanyikan jalan serta Yesus, saya mulai menyadari kuasa dari pujian. Dan akhirnya saya menyadari bukan masalah lagu ya, bukan masalah musik, tapi roh. Kadang-kadang kita terjebak, wah lagunya terlalu keras, lagunya terlalu lama, lagunya terlalu lembut, lagunya begini, lagunya begitu. Kita terjebak dengan lagunya, kita terjebak dengan musiknya. Tapi sebenarnya yang Tuhan cari di Yohanes 4 dikatakan bahwa penyembah-penyembahku akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Sewaktu roh kita bergabung bersama-sama dengan roh Allah, sewaktu roh kita menyatu dengan roh Allah, wow, penyembahan apapun menjadi luar biasa. Sekolah minggu, lagu sekolah minggu pun bisa menjadi luar biasa seperti tadi. Itu lagu sekolah minggu. Dan sekarang lagu sekolah minggu banyak sekali membantu hidup saya dalam menghadapi stres di dunia ini. Saya nggak tahu dengan saudara, ada lagu favorit kami berdua, Yesus angkat bebanku dan buang ke laut.
Setiap kali kami stres dengan pelayanan, ya itu makanya saudara harus behave well ya. Kalau enggak, saudara bikin saya cepat stres. Sebagai lead pastor di sini, saya bisa cepat stres kalau saudara enggak behave well, ya kayak gitu. Tapi dalam kenyataan di dunia ini kita selalu menghadapi stres, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi tekanan. Dan kalau sudah terlalu banyak, kita berdua bilang, Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur. Itu aja yang kami bisa lakukan. Tuhan, Kau angkat beban kami dan kami serahkan kepada Engkau. Dan memang Tuhan tawarkan itu. Bukankah firman-Nya berkata, mari datang kepadaku kamu semua yang letih dan berbeban berat. Datanglah kepadaku. Aku akan menanggung itu semua. Aku akan memberikan ketenangan di dalam hatimu. Amin. Luar biasa Allah kita. Nggak ada Allah lain yang seperti itu. Amin. Haleluya, hari ini kita akan belajar tema yang baru di bulan yang baru. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan ke-9 September. Wow, bilang sama temanmu, wow. Dan tema bulan ini adalah living in integrity. Living in integrity. Nah, saya mesti bikin disclaimer dulu. Biasanya kalau kita ngomong soal integritas ini, aduh, kita seringkali merasa dihakimi. Atau kita pakai untuk menghakimi orang. Tuh kan, tuh kamu tuh kan, kayak gitu. Saya nggak mau kita terjebak di situ. Ya kita nggak mau menghakimi atau merasa dihakimi. Tapi kita mau izinkan Roh Kudus bekerja melalui firman ini. Amin. Kalau saudara merasa tertegur, ya terima teguran itu dan berkata, ya Roh Kudus apa yang harus saya lakukan untuk meresponi teguran ini. Ya, Roh Kudus apa yang Kau mau kerjakan? Ya, karena teguran Roh Kudus itu selalu mendatangkan kebenaran dan kehidupan di dalam hidup kita. Dan terus terang, kalau kita terus mengeraskan hati kita untuk tegurannya, ada waktunya di mana Roh Kudus tidak akan lagi menegur kita atau saudara tidak bisa lagi merasakan Roh Kudus bicara dalam hidup saudara. Karena kuping saudara sudah terlalu penuh, hati saudara sudah terlalu keras. Sehingga saudara tidak bisa lagi mendengar apa yang Roh Kudus mau lakukan melalui hidup saudara. Oleh sebab itu saya mau dorong saudara, izinkan Roh Kudus bekerja melalui firman-Mu. Bicara soal integritas, ada hal yang menarik dengan integritas ini. Hampir semua orang mengharapkan orang lain untuk hidup dalam integritas, walaupun orang itu sendiri tidak hidup di dalamnya. Saya kasih contoh, seorang pencuri yang suka mencuri, tidak suka kalau orang lain mencuri barangnya. Ya, dia bilang, saya boleh mencuri, kamu nggak boleh curi barang saya. Make sense kan? Ya, kita semua begitu kadang-kadang. Atau banyak orang lakukan itu. Atau dengan kata lain, atau contoh lain. Kita tidak mau dibohongi. Kita marah kalau kita dibohongi. Kecewa kita dibohongi. Tapi kita sering berbohong. Realita dari integritas adalah kita selalu mengharapkan orang lain performs tanpa kita sadar kita sendiri kadang-kadang tidak performs well. Ya, kita tidak mau dimadu tapi kita selingkuh. Nah, loh. Ya, ini bahasa yang lain. Oke, salah. Itu buat seminar pernikahan, bukan di sini. Jadi living in integrity sebenarnya bukan untuk kita sekedar belajar mana yang benar, mana yang baik saja. Ya, bukan sekedar hidup baik-baik saja, nggak ganggu orang. Living in integrity itu lebih dalam dari sekedar hidup, sekedar taat akan hukum. Tidak mencuri, tidak membunuh dan segala macam seperti itu. Integritas bicara keseluruhan aspek kehidupan kita. Bukan hanya yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Seperti nilai, value, motif. Ya, kenapa seseorang melakukan demikian? Kalau saudara tanya seseorang, kenapa kamu tidak mencuri? Dan saudara akan mendengar jawabannya bermacam-macam. Kalau jawabannya karena ada yang lihat. Oh, jadi kalau nggak ada yang lihat, kamu mencuri. Berbeda dengan orang yang menjawab, kenapa kamu tidak mencuri? Karena Tuhan ajarkan saya untuk tidak mencuri. Oh, oke, Tuhan ajarkan. Kenapa kamu tidak mencuri? Karena Kristus ada di dalamku dan aku bukan lagi seperti itu. Berbeda sekali.
Jadi saudara lihat bukan hanya yang kelihatan tapi apa yang di dalam orang tersebut. Ya. Dan hidup di dalam integritas, apalagi membicarakannya seperti ini, kadang-kadang saya juga bilang, wih gimana dengan saya ya, gimana dengan saya ya. Menjadi semakin sulit karena kita hidup di dunia yang korup. Dunia ini, ekosistem kita membuat kita kadang-kadang merasa terpaksa untuk korup. Terpaksa untuk tidak hidup di dalam integritas. Kenapa? Karena semua begitu. Pak, kalau saya tidak korup, saya nggak hidup. Apa betul? Betul Pak. Ya saya nggak tahu, itu hidup saudara. Itu pilihan saudara. Tapi yang saya tahu, ya kita dipanggil untuk hidup di dalam integritas. Di dunia yang korup ini, walaupun ekosistemnya tidak membantu dan tidak membangun. Dan bertambah sulit lagi sewaktu Tuhan bilang, aku ingin engkau tetap hidup di dalam integritas. Aduh, kita pikir, habis deh. Sudah sistemnya korup, sekarang Tuhan nuntut dan saya tidak bisa. Dan kita kadang-kadang mulai berpikir, Tuhan kayaknya ajaran lu gak relevan deh. Dan kita mulai bermain-main dengan firman Tuhan. Dan kita mulai berpikir, ajaran Tuhan tidak relevan lagi. Firman Tuhan sudah ketinggalan zaman. Karena kita coba kompromikan firman Tuhan, mencoba mencocokkan dengan ekosistem dunia yang korup ini, sehingga kita mulai muncul dengan ide-ide. Dan tidak heran ada pendeta ataupun ada gereja yang berbeda pendapatnya dengan ini semua. Kalau saya ambil contoh LGBTQ, banyak gereja punya pendapat yang bermacam-macam. Oke, nggak oke, oke tapi nggak oke tapi oke, kayak gitu. Ada macam-macam. Kenapa ya? Karena mereka mulai melihat kayaknya begini ya, kayaknya begitu ya. Mereka tidak lagi stick pada apa yang firman Tuhan katakan dengan itu. Tentu ada alasan. Tapi di balik semua alasan itu, kalau kita cek, are we in line with God? Or are we using God's word to justify our action? Ini penting. Ini penting sekali. Dan akhirnya manusia berpikir susah. Susah hidup di dalam Tuhan. Nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan, ya sudahlah dunia-dunia Tuhan-Tuhan. Itu sebabnya akhirnya orang terjebak dalam dua dunia. Pertama mereka hidup di gereja, ya inilah dunia gereja yang begini. Begitu masuk dunia, buka baju, nah ini hidup saya di dunia. Begitu saya di gereja, buka lagi pakai baju gereja. Dan itu yang membuat orang dunia mulai melihat dan bilang, begitu ya orang Kristen. Di dunia mereka begini, di gereja mereka begitu. Mereka tidak suka itu. Kita pun gak suka, tapi sepertinya kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita terjebak. Pernahkah saudara mengalami itu? Pernahkah saudara bergumul dengan itu? Pasti. Dan hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan sebenarnya memberikan kita jalan keluar. Tuhan sudah mengajarkan kita. Apa yang kita alami sebenarnya bukan masalah baru. Jauh sebelumnya itu semua sudah terjadi. Kita berkata, Tuhan kamu gak mengerti. Kami manusia hidup di dunia ini. Nah, Tuhan Yesus bilang, aku ngerti. Aku pernah jadi manusia kok. Aku pernah jadi manusia. Aku tahu. Alkitab berkata bahkan dia mengambil rupa seorang hamba, di mana seorang hamba harus melakukan apa yang tuannya lakukan atau perintahkan, walaupun dia tidak suka. Dan dia lakukan. Betul? Dan sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Tapi Yesus, Tuhan kita berpegang teguh pada integritasnya. Dan integritasnya dia dapatkan di dalam Bapa. Dia katakan, yang aku lakukan adalah kehendak Bapa. Itu sebabnya waktu dia berdoa di Taman Getsemani, keinginan dia adalah untuk kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Nah disitulah pergumulan kita sebagai orang Kristen dunia ini. Kita mengalami tantangan ekosistem kita seperti ini, tapi kita bisa berkata, Tuhan, kalau boleh ini berlalu. Kalau boleh aku pilih yang gampang aja. Kalau boleh yang ini saja. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Nah disitulah pergumulan kita.
Pilih yang ganteng tapi begini, atau pilih yang begini tapi begitu, kayak gitu. Misalnya untuk yang jomblo-jomblo di sini, sorry bukan jomblo, yang masih single. Atau yang saudara lagi bikin perusahaan, atau lagi sedang bekerja, atau apapun. Ada banyak tantangan di dalam hidup saudara. Tapi Yesus berkata, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Dan itulah integritas Kristus ditunjukkan pada waktu itu. Dan dia berkata kepada murid-muridnya. Saudara tahu pada waktu itu cuma ada segelintir atau namanya beberapa puluh, mungkin sedikit, hampir 100 mungkin, atau berapa orang Kristen pada waktu itu. Belum Kristen disebut. Dan Yesus memanggil mereka setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Matius 28 ayat 19 dia berkata seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan itu yang Yesus katakan kepada muridnya. Bukan jadikan orang Kristen, tapi jadikan bangsa-bangsa muridku. Supaya mereka belajar, mereka menjalani, mereka menghidupi. Bukan sekedar datang ke gereja, karena datang ke gereja itu cuma 2 jam. Kehidupan gereja kadang-kadang cuma 4 jam. Yang lainnya itu saudara akan hidupi Senin sampai Sabtu itu. Saya senang dengan joke-nya Pastor Kusika. Hidup ini kadang-kadang ada di bawah, kadang-kadang ada di atlas. Bukan di atas, di atlas. Ya, saya bilang waktu itu saya nggak nangkep apa. Oh itu maksudnya. Oh, maklum saya nggak pernah ke. Ya, bukan berarti dia pernah juga, bukan. Cuman joke-nya itu menarik. Hidup ini tidak selalu di bawah, tapi kadang-kadang ada di atlas kayak gitu. Hidup ini nggak hanya hari Minggu, tapi juga Senin sampai Sabtu. You are facing every temptation, everything in front of you. It's a matter of choice kadang-kadang. How you gonna react? How you gonna respond? How you gonna give your understanding about that? So apa itu integritas jadinya? Integritas, kita sering tahu maksudnya tapi kadang-kadang kita nggak tahu definisinya atau itu. Nah saya bikin definisi sendiri. Ini bukan definisi umum, ini definisi saya sendiri. Saudara bisa bikin definisi sendiri. Buat saya integritas adalah pilihan seseorang untuk melakukan apa yang harus dilakukannya. Karena hal itu baik dan wajib bagi orang tersebut. So, walaupun ada harga yang harus dibayar. Sekali lagi definisi saya, integritas adalah pilihan seseorang untuk melakukan apa yang harus dilakukannya. Karena hal itu baik dan wajib bagi orang tersebut. Walaupun ada harga yang harus dibayar. Dan saudara tidak perlu, misalnya saya katakan wajib bagi orang itu. Misalnya saudara tidak wajib menolong orang miskin di luar sana misalnya. Tapi wajib buat saudara untuk melayani suamimu, wajib buat saudara untuk melayani istrimu, wajib untuk saudara menghormati orang tuamu, itu wajib. Harga yang harus dibayar ada. Kenapa sebel saya sama istri saya, sebel saya sama suami saya, kesel saya sama orang tua saya. Kadang-kadang itu berlawanan dengan keinginan saudara, tapi saudara harus lakukan. Kenapa? Karena itu wajib. Karena itu hal yang baik. Firman Tuhan katakan hormatilah orang tuamu. Alkitab berkata layanilah satu sama lain. Ampunilah musuhmu. Itu hal yang wajib saudara harus lakukan. Itu hal yang baik. Ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Apa ya? Egomu. Perasaanmu. Seringkali kita bermain-main dengan narasi yang kita mainkan di dalam pikiran kita. Itu salah dia. Dia deserve. He's deserve to get it. Wait. Ya. Memang dia deserve. Tapi it's not deserve from you. Bukan kamu yang memutuskan itu. He still deserve your respect. Walaupun orang tuamu mau sejelek apapun, engkau tetap harus menghormati orang tuamu. Bukan berarti tunduk sama orang tuamu atau nurut aja apa yang orang tuamu katakan. Bukan. Tapi saudara tetap harus menghormati orang tuamu. Betul? Bukan karena dia layak untuk mendapatkan itu. Orang bilang respect must be gained atau earn. No. Saya mau katakan kita menghormati orang tua kita karena Tuhan mengajarkan kita. Itu hal yang baik untuk kita lakukan. Amin.
Dan itu pilihan buat saudara. Saudara dihadapkan dengan pilihan itu semua. Itu sebabnya di Ulangan pasal 30 ayat 19. Jauh sebelum bangsa Israel ada. Waktu itu dalam proses istilahnya. Ya, Ulangan 30 ayat 19 dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. At the end, Tuhan bicara, dia bilang, oke, kita bikin simple aja. Ada dua aja pilihannya sebenarnya. Kehidupan atau kematian. Berkat atau kutuk. Mana yang engkau pilih? Salah satu lagu sekolah minggu yaitu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Masih ingat? Tapi ya itu cuma lagu, kadang-kadang kalau sudah dipilih kayak gitu dihadapin, gimana ya? Pilih steak atau pilih ini, ya, itu kayak gitu. Firman Tuhan katakan, pilih. Aku hadapkan kepada kamu. Yang menarik, Tuhan melanjutkannya, dikatakan, pilihlah kehidupan supaya engkau baik, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Sekali lagi, integritas itu pilihan saudara dan saya. Tidak ada seorang pun atau keadaan apapun yang dapat memaksa saudara untuk melakukannya. Tuhan tidak pernah memaksa saudara. Itu sebabnya kata-kata di sini dikatakan pilihlah. Itu saran, itu anjuran, dorongan. Pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Saudara tidak bisa berkata saya terpaksa. Nah, saudara bisa memilih. Masalahnya apakah saudara rela bayar harganya? Semalam ada teman ngajak saya, pastor yuk kita makan kue tiaw. Sudah malam kita pulang habis meeting kayak gitu, yuk kita makan kue tiaw. Saya bilang aduh kue tiaw itu makanan saya suka banget kayak gitu. Tapi saya mesti pilih pulang atau kue tiaw. Nah gitu kan. Pilihannya jelas gampang. Saudara bisa tebak mana yang saya pilih? Pulang. Yeah. Kenapa saya capek sekali sudah dari pagi sudah dari kayak gitu. Ya. Akhirnya saya pilih pulang. Ya saya harus bayar harga, nggak ada kue tiaw yang nggak ada di rumah gigit jari aja. Kayak gitu. Hin-hin ya, kode keras. Bercanda. Jadi poinnya begitu. Masalahnya tinggal saudara mau pilih yang mana. Dan pilihan saudara tentunya harus saudara sertai dengan harga yang harus saudara bayar. Masalahnya kita pengen ini tapi nggak mau bayar harga yang ini. Kita itu kadang-kadang pengen semua tapi nggak bisa. Di dalam dunia ini kita nggak punya semua itu kadang-kadang. Dan kita harus pilih. Nah, jadi tidak ada kata terpaksa. Semua orang akhirnya menimbang, memikirkan, dan memutuskan apa yang menjadi pilihan mereka. Ada satu contoh yang menarik sekali. Ada dua pelari maraton. Kejadiannya ini beberapa tahun yang lalu, dua pelari maraton. Yang satu yang bule itu namanya Ivan Fernandez, yang orang hitam itu pelari dari Kenya namanya Abel Mutai. Mereka sudah berlari dan Abel Mutai, pelari dari Kenya ini sebenarnya sudah memimpin. Tapi dalam beberapa jarak sebelum mengakhiri garis finish, dia stop. Dia pikir dia udah selesai. Kayak gitu. Karena sign-nya dia nggak lihat lagi, kayaknya dia udah stop, terus dia agak berhenti kayak gitu. Terus Ivan Fernandez, pelari dari Spanyol, dia bilang, lari, tetap lari. Terus si Abel Mutai ini dia bilang, kenapa ya? Dia masih kayak gitu, tapi dia pikir dia udah selesai finish, dia udah lewatin finish. Tapi Ivan Fernandez bilang, lari kayak gitu. Belum selesai, tambah bingung. Nah, yang dilakukan oleh Ivan Fernandez, dia ambil tangannya, dia lari bareng-bareng. Begitu dekat garis finish yang sebenarnya, dia izinkan Abel Mutai untuk menyelesaikan dan menjadi pemenang. Nah, setelah itu konferensi pers, wartawan tanya, kenapa Anda melakukan itu? Terus Ivan bilang begini, mimpi saya adalah untuk melihat suatu ketika kita hidup dalam masyarakat saling mendorong untuk sukses dan menang bersama. Wow.
Kalau kita pikir sekarang, mustahil. Zaman Yesus mungkin bisa, betul? Zaman sekarang mustahil, tapi saudara ingat, zaman Yesus juga dulu enggak mustahil kita bilang. Murid-muridnya bilang, Tuhan Yesus bilang, aku sudah berikan kuasa. Anyway, terus kemudian wartawannya, tapi kenapa Anda membiarkan orang Kenya itu memenangkan pertandingan? Ivan bilang, saya tidak membiarkan dia menang, dia memang harusnya menang. Memang dia sudah di depan. Pertandingan ini memang sudah dimenangkan oleh dia. Wartawan bilang, tapi kamu bisa potong, kamu bisa salib. Dan kamu jadi pemenang. Terus Ivan bilang begini, lalu apa nilai kemenangan saya? Kemuliaan apa yang akan saya dapatkan dari kemenangan yang tidak seharusnya seperti itu? Dan bagaimana ibu saya menanggapinya? Rupanya dia teringat juga omongan ibunya. Wow. Kalau kita semua aja di tempat ini bisa berkata begitu. Jo, kamu aja yang maju. Kamu gini. Kita mendahulukan orang lain. Mikirin orang lain, gak mikirin diri sendiri. Atau gak mementingkan kepentingan diri sendiri. Alkitab berkata, mari kita pikirkan kepentingan orang lain juga. Kalau kita di rumah melakukan itu dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita. Wow. Seandainya dunia ini dipenuhi oleh orang-orang seperti itu, betul? Seperti Ivan Fernandez. Seperti orang tuanya yang mendidik anaknya seperti itu. Dan kita semua rindu seperti itu. Tapi kita sering berkata, it's a dream. Kayaknya bukan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara pikir itu bisa kita lakukan? Atau tidak bisa kita lakukan? Hari ini saya mau mengajak saudara memikirkan dan merenungkan bahwa integritas dimulai bukan dengan kemampuan kita. Integritas bukan karena kemampuan. Kita tahu bahwa kita tidak akan pernah mampu hidup dengan kemampuan kita sendiri. Kita tidak pernah mampu hidup di dalam integritas kalau cuma mengandalkan kemampuan kita sendiri. Saudara sudah membuktikannya, saya juga sudah membuktikannya. Nggak kuat, nggak tahan, nggak bisa. Saya nggak bisa. Semua dari saudara akan berkata, betul Pak, itu sebabnya kita skeptis dengan istilah integritas. Kita semua pasif, kita semua ragu-ragu. Bener apa? Bener apa? Bisa apa? Kita semua bertanya-tanya. Langsung kita bilang, nggak mungkin, nggak bisa. Dan kita bisa buktikan sendiri bahwa beberapa hari lalu kita berbohong. Bukannya hidup dalam integritas. Dan sebelumnya juga kita sudah berbohong lagi. Terkadang kita terus berbohong untuk menutupi kebohongan kita yang sebelumnya. Supaya kita tidak kelihatan seperti orang yang berbohong atau disebut sebagai pembohong. Padahal kita sedang berbohong. Banyak banget bohongnya Pak. Iya banyak banget memang. Itulah yang terjadi. Kita berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya supaya kita nggak kelihatan bohong, supaya kita tidak bohong. Padahal kita sedang berbohong. Kita yang janji, kita juga yang mengingkari. Kita yang mulai, kita juga yang mengakhiri. Roma Irama banget Pak, iya betul. Zaman saya cuma ada Roma Irama. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Dan kita tahu. Dan kita tahu itu. Itu sebabnya integritas tidak bisa dimulai karena berdasarkan kemampuan kita. Kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu. Ada satu cerita di Alkitab. Bagaimana 3 anak muda. Sebenarnya 4 anak muda. Tapi saya yang kasus ini adalah 3 anak muda. Saya sebut teman SMA, namanya Sadrak, Mesak, Abednego, SMA. Mereka hidup di Babilonia, mereka ditawan, mereka dipekerjakan.
Dan di dalam konteks Babilonia, semua yang mereka lakukan berbeda sekali dan mereka harus terpaksa kompromi. Makanan mereka berbeda, pakaian mereka berbeda, bahkan nama mereka pun juga disuruh ganti. Nah, mereka bilang oke, makan yang berbeda oke, bahasanya beda juga oke, nggak apa-apa. Nama saya diganti juga oke. Tapi sewaktu mereka ditantang untuk menyembah kepada patung Nebukadnezar, dia bilang, nah yang itu enggak. Mereka bikin garis, yang lain boleh, yang itu enggak. Saya pikir di dalam kehidupan kekristenan kita harus ada hal yang kita bilang, yang itu enggak. Ya, yang ini cincai dikit, bukan kompromi di dalam hal korup ya. Tapi ada hal yang kita bilang, untuk kebenaran firman Tuhan, untuk integritas hidup saya tidak akan. Yang lain, oke. Sekarang saya berpakaian seperti ini. Kalau di sana nggak seperti ini misalnya. Ya, di Bali ini kita pakai celana pendek kayak gitu. Di Singapura kita nggak gitu misalnya. Atau di mana. Yang lain bisa berubah. Yang itu tidak. Dan menarik. Pilihan mereka dibilang kalau engkau tidak menyembah, engkau akan mati, terbakar. Nah, saya selalu ingat akan tema khotbah yang suka saya bicarakan di sini, to bow or to be burned. Kamu nyembah atau kamu dibakar, to bow or to be burned. Dan di kitab Daniel 3 ayat 16, mereka akhirnya memilih. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Nebukadnezar, tidak ada gunanya lagi kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Rajanya bilang nyembah atau mati dibakar. Oke, that's it. Tidak ada gunanya lagi kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahuinya ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. That's it. There is a line. There is integrity at stake. Kami tahu Tuhan kami sanggup, tapi kalaupun dia enggak, it's okay. Kami mati. Saya rela bayar harga. Saya pilih itu. Itulah living in integrity. Bukan berdasarkan kemampuan, tapi kemauan. Itu poin saya nomor 2. Living in integrity itu bukan dimulai dari kemampuan, tapi mulai dari kemauan. Jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang Kristen zaman sekarang seringkali tidak punya kemauan karena mereka sudah skeptis. Karena mereka sudah menyadari nggak bisa, nggak mungkin. Tapi hari ini firman Tuhan katakan itu bisa, itu mungkin. Kalau engkau mau berjalan bersama dengan aku, itu akan bisa, itu akan mungkin. Dan Daniel, Mesak, Sadrak, Mesak dan Abednego membuktikannya bahwa itu bisa. Dia bilang, aku pilih mati, aku pilih dibakar. Dengan kemauan dan mau bayar harga, dia bilang oke. Dan karena marahnya raja itu memanaskan tungku perapian itu 7 kali lebih lipat. Bahkan orang yang melemparkan mereka mati. Yang melemparkannya mati, mestinya yang dilemparkan itu juga mati juga. Tapi kenyataannya, waktu mereka di dalam tungku perapian itu, Nebukadnezar melihat ada orang keempat di situ. Who's that? Kita ceburin 3 kok ada 4 orang. Dan yang menarik Alkitab menulis kalau saudara baca selanjutnya dikatakan tidak ada bau asap, tidak ada bau apapun, tidak ada yang terbakar di dalam hidup mereka. Selain tali yang mengikat mereka. Sejak saat itu Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari situ, mereka bilang, nothing is impossible anymore. Mereka keluar sebagai pemenang, mereka gak takut lagi. Saya akan selalu pilih Tuhan. Saya gak akan skeptis lagi. Saya tahu, mungkin kadang-kadang Tuhan tidak nolong saya, menyelamatkan saya dari api, tapi dia menyelamatkan saya di dalam api. Mungkin saya tidak bisa keluar dari masalah ini, tapi dia bersama-sama saya di dalam masalah itu. Dan akhirnya saya keluar sebagai pemenang. Living in integrity tidak dimulai dari kemampuan kekuatan kita. Tapi dari kemauan kita untuk menghargai firman Tuhan, menghormati firman Tuhan dan menghidupinya. Dan sewaktu kita menghidupinya baru kita bisa melihat, wow. Oh.
Dan disitulah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi living integrity tidak dimulai dari kemampuan, tapi dimulai dari kemauan. Kemauan untuk taat pada firman Tuhan, kemauan untuk bayar harga. Keselamatan saudara gratis, itu karena Yesus yang bayar. Bukan gak dibayar, itu Yesus yang bayar, bukan gak dibayar. Masalahnya, mau gak saudara bayar harga untuk kehidupan saudara sehari-hari? Banyak orang mencintai Tuhan, tapi sebatas feeling saja. Sebatas permainan otak saja. Banyak orang percaya Tuhan tapi cuma sebatas otak aja. Enggak di dalam kelakuan. Ya, tidak dalam bentuk kelakuan. Oleh sebab itu, Yesus berkata, Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus mengambil orang banyak, memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ada 3 hal yang saudara harus perhatikan baik-baik. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Dan Yesus menjelaskan apa akibatnya, dampaknya. Markus 8 ayat 35 sampai 38 dikatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Ini penting untuk kita mengerti. Percaya pada Tuhan berbeda dengan menjadi murid Tuhan. Mengasihi Tuhan berbeda dengan mengikuti Tuhan. Banyak orang cuman levelnya ya cuman sekedar percaya aja, saya percaya. But kamu menjadi murid enggak? Itu sebabnya Yesus bukan panggil suruh orang percaya, suruh jadi murid. Muridkanlah. Pergi seluruh bangsa, jadikan semua bangsa muridku. Bukan sekedar bikin mereka jadi orang Kristen atau bikin mereka jadi percaya saja. Mengasihi gampang, kita tahu di dalam pernikahan ngomong kayak gitu, I love you. But to serve your spouse, it's different thing. Living in integrity at the end, mulai dari kemauan kita. Kemampuan untuk menyangkal diri, untuk pikul salib, dan mengikuti Kristus. Yang terakhir, ada satu gambar yang menarik sekali. Kita pikir, wah berat ya mengikuti Tuhan. Tapi ada satu gambar ini. Saya nggak tahu saudara pernah dengar gambar ini. Ini gambar anak kecil bawa mayat anak adiknya. Disebut Nagasaki Boy. Anak kecil ini bawa mayat adiknya karena dia ingin memberikan penguburan yang layak. Dia jalan jauh untuk sampai di satu tempat untuk dikuburkan dengan layak. Dan semua orang bilang, adik kamu sudah mati, tinggalin aja. Taruh aja. Dan ini jawabannya. He ain't heavy, he's my brother. Kadang-kadang kita pikir hidup di dunia ini berat sekali untuk mengikuti Tuhan. Berat sekali untuk melayani istri atau suami. Do you have love for God? Do you have love for your spouse? Saya pikir yang kehilangan bukan itu semua, tapi kasih yang mula-mula. Kalau saudara ingat kasih yang mula-mula yang saudara miliki buat Tuhan. Waktu itu saudara rasanya rela mau mati buat Tuhan. Sekarang begini aja susah. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, aku menolak salah satu jemaat Tuhan di Wahyu. Aku menolak engkau karena engkau kehilangan kasih yang mula-mula. You don't have love anymore. You're just doing it out of ritual. Saudara lakukan atau mereka lakukan karena kebiasaan, bukan karena kasih. Yang terakhir, saya undang semua tim musik mungkin bisa bangkit maju ke depan. Yang terakhir, kita belajar living in integrity itu bukan dari kemampuan, tapi dimulai dari kemauan. Oleh sebab itu saya mau mengajak saudara, mari kita mulai lagi. Kita mulai lagi.
Tuhan belum selesai dengan hidup saudara. Mungkin saudara menyesali perbuatan saudara beberapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu, di masa lalu. Saya mengerti saudara menyesal. Tapi menyesali tidak ada gunanya. Lebih baik kita memperbaikinya atau move on. Mulai lagi. Tuhan belum selesai dengan hidup saudara dan saya. Mungkin saudara sudah menyerah. Mungkin saudara sudah pasif. Saudara sudah skeptis. Tapi firman Tuhan berkata, come on. Ayo, sama-sama. Mari kita mulai lagi. Ingat, keselamatan kita. Ingat, kita ini orang Kristen berbeda. Kekuatan kita bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri. Sebenarnya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Itu yang membedakan kita dengan agama-agama lain. Dia Immanuel. Aku berkata kepadamu, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka. Aku menyertai engkau. Aku bukan hanya menunggu engkau seperti agama-agama lain di surga, bukan. Pada akhirnya aku menyertai engkau. Itu sebabnya dia naik ke surga dan dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita yang memberikan kekuatan kebenaran supaya kita bisa hidup di dalam kebenarannya. Hari ini saya mau mengajak saudara, mulai lagi yuk. Kalau saudara sudah nyerah untuk tidak mau hidup di dalam integritas karena saudara pikir tidak mampu, mari saya katakan, kita mulai dengan kemauan kita dulu. Yuk, kita pilih lagi. Seperti yang Alkitab katakan, pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 berkata, karena Yesus melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak Bapa, stay true to his integrity. Alkitab berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Tuhan Yesus, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Amin. Karena dia setia. Dan saya percaya itu yang Tuhan ingin kita lakukan juga. Mana yang saudara pilih? Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Walaupun pilihan saudara sifatnya personal, tapi dampaknya tidak private. Pilihan saudara selalu berdampak pada anak-anak saudara. Sebelum saudara main tuh sama orang itu, pikirkan anakmu. Sebelum saudara lakukan itu, pikirkan tuh keluarga lo. Sebelum lu masukin itu obat ke dalam tubuhmu, jangan saudara pikir, it's my body, it's my mouth, itu badan-badan saya. No, pikirkan. Pilihanmu mungkin personal, it's your decision, but the dampaknya itu kena orang lain. Amin. Mari kita ambil waktu merenungkan firman Tuhan. Saya ingin pemimpin pujian membantu kita menyanyikan lagu ini. Dan di dalam kita menyanyikan lagu ini, saya ingin saudara merenungkan firman Tuhan dan berkata, ya Tuhan, lalu bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Dan saya percaya Roh Kudus akan bicara kepada saudara dan memimpin saudara. Dan sewaktu Roh Kudus bicara, pegang itu. Jadikan itu sumber kekuatan buat saudara. Mari kita semua bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku,
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Tuhan. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus diberikan kesempatan untuk melakukan apa yang harus dia lakukan, walaupun harganya harus dia bayar. Dan dia bergumul. Dan dia berdoa. Begitu beratnya tantangan itu, sampai doanya mencucurkan darah. Dan dia berkata, Tuhan kalau boleh, Bapa, cawan ini berlalu. Cawan ini berlalu. Kalau boleh, aku gak kuat, aku gak bisa. Kalau boleh. Tapi di balik itu semua, di akhir dari doanya, dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Jauh sebelum itu, Yesus sudah melakukan itu bersama-sama dengan muridnya. Di Matius 26 ayat 26 berkata, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Mari sekali lagi kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat integritasnya. Ia setia, Ia memilih kita, Ia memilih saudara dan saya. It's not heavy, He's my brother. Tidak berat karena saya mengasihi Dia. Bapa di surga, kami mau mengucap syukur buat apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib bagi kami. Menjadi teladan yang luar biasa bagi kami juga untuk bisa meneladani Dia. Meniru, melakukan dan menghidupinya. Itulah goal kami Tuhan, supaya kami menjadi semakin serupa seperti Kristus. Kerinduan utama kami Tuhan, menjadi semakin serupa seperti Kristus di dunia ini Tuhan.
Dan terima kasih buat firman-Mu, kami berdoa Tuhan biarlah itu menguatkan kami. Mendorong kami. Memulai lagi untuk hidup di dalam integritas. Belajar lagi. Ajar kami Tuhan, teguhkan dan kuatkan kami. Kami tidak mampu, kami sudah tahu itu. Oleh sebab itu kami mau mulai bersama dengan Kau, bukan dengan kemampuan kami sendiri. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, pimpinlah hidup kami. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari terima berkat yang daripada Bapa di surga. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus selalu menyertai Engkau, memberikan kekuatan, gairah dan sukacita di dalam memberitakan firman-Nya, di dalam menghidupi firman-Nya, di dalam bersekutu bersamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera itu, pulanglah dengan pembaharuan akal budimu, pulanglah dengan sukacita. Biar berkat Tuhan selalu menyertai engkau dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua orang percaya katakan, Amin. Amin. Happy Sunday Church.